menghadirkan hati fi sholatina, dalam sholat-sholat kita menghadap Allah. Wala tusalli ila jama'atan malam tata'addad, dan kita berusaha untuk selalu sholat berjamaah selagi tidak ada halangan, selagi tidak ada alasan yang dibenarkan secara syariat. Benar ya? Jadi sholat seperti yang tadi saya sampaikan, kalau dalam beragama itu ibarat agama handphone, sholat itu apa? Sholat itu telepon. Ingat-ingat itu aja. Sholat adalah sarana kita telepon sama Allah SWT. Sarana kita menghadap Allah SWT. Sarana kita berhubungan, terkonek sama Allah SWT. Ada ucapan Sayyidina Muhammad al-Baqir kepada putranya, Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq seperti yang tadi saya sampaikan adalah ayah dari Musa al-Kadhim yang tadi saya ceritain. Dari mereka inilah nasab yang tadi saya sebutkan adalah nasabnya para habaib sampai sekarang. Banyak para habaib itu nasabnya ke Sayyidina Musa al-Kadhim, Ibn Ja'far as-Shadiq, Ibn Muhammad al-Baqir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Fatimah, Ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang dari Sayyidina Hasan, tapi tidak banyak. Kebanyakannya berasal dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Padahal Sayyidina Hasan itu banyak menikah, Sayyidina Husain tidak banyak menikah, gitu ya. Subhanallahnya yang banyak keturunannya malah Sayyidina Husain. Jadi banyak istri belum tentu banyak anak. Teman-teman sekalian saya muliakan, Sayyidina Muhammad al-Baqir pernah berkata kepada putranya, "Ya Bunai, wahai anakku, selalulah terhubung sama Allah. Selalulah kamu berbincang dengan Allah." Istilah anak zaman sekarang, keep connecting with Allah. Selalulah terhubung sama Allah. Misalnya bisa bahasa Inggris, ya segitu-gitu dia tadi. Selain daripada kata-kata I love you. Ini kalau saya ngomongnya di Jakarta selalu dijawab I love you terus kan gitu. Karena saya ngomongnya di situ Bondo, nggak ada yang jawab begitu saya. Bahasa Inggris saya cuma taunya I love you. Jadi teman-teman, Sayyidina Muhammad al-Baqir bilang kepada anaknya, "Nak, selalulah terhubung sama Allah. Selalulah memiliki percakapan intens, hubungan intens sama Allah SWT." Anaknya nanya, Sayyidina Ja'far as-Shadiq, beliau nanya, "Ya walidi, wahai ayahanda, gimana caranya saya daimul ittisal billah? Gimana cara saya membangun hubungan yang berketerusan sama Allah, terkonek sama Allah terus-terusan, itu gimana caranya?" Ayahnya bilang, "Kalau kamu pengen ngobrol sama Allah, kalau kamu pengen berbincang sama Allah, maka sholatlah. Kalau kamu pengen Allah berbincang padamu, maka bacalah Al-Quran." Ya, baca Quran itu cara Allah buat bincang sama kita. Kalau kamu pengen tahu apa yang mesti kamu kerjakan, baca Quran. Kamu akan disering sama Allah, pesan-pesan yang indah, tahu caranya jalani kehidupan. Karena nggak ada barang baru, teman-teman. Nggak ada cerita baru, semua cerita lama. Ceritamu itu apapun aja modelnya. Tersakiti sama suami. Baru apa lama? Cerita baru atau cerita lama dalam dunia kehidupan manusia? Cerita lama. Pengen tahu gimana cara ngadepinnya? Baca Quran. Ustazah, saya pusing ngadepin anak saya nih. Cerita baru atau cerita lama? Cerita lama. Pengen tahu jawabannya? Baca Al-Quran. Kalau kamu pengen Allah berbincang padamu, bacalah Al-Quran. Kata beliau, kalau kamu pengen kamu yang berbincang sama Allah, fasholli, maka sholatlah. Sholat adalah penghadapanmu kepada Allah. Sholat adalah kamu ngobrol sama Allah. Sholat adalah perbincanganmu dengan
takbir, dengan menjadikan tanganmu ini kamu belakangkan, untuk menjadikan semua urusan kamu belakangkan, dan kamu jadikan di depanmu Allahu Akbar. Hanya satu-satunya yang maha besar adalah Allah. Allahu Akbar, urusan utang ke belakang. Allahu Akbar, urusan apa? Adik-adik ini urusan jodoh belakang. Ini semua masalah kamu belakangkan, untuk kamu jadikan di depanmu Allah. Ini wajah wajib kayak iya. Kata orang Jawa tuh kayak iya oh gitu. Kayak soalnya kata orang Jakarta dalam sholat itu loh. Sok-sokan kita bilang, aku hadapkan diriku. Lilladzi fatara as-samawati wal ardh, kepada Engkau penguasa langit dan bumi. Ini sok-sokan benar. Hanifah, aku inginkan kebaikan. Muslimah, aku tunduk pasrah patuh padamu. Wa ma ana minal musyrikin, aku tak pernah ragu-ragu. Begitu habis sholat dengan kabar tentang virus corona, lupa, katanya gak pernah ragu-ragu sama Allah. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Katanya Sayyidina Ibrahim al-Khalil dalam Al-Quran, apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Jangan sampai ketakutanmu terhadap penyakit membuatmu lupa bahwa Allah adalah Sang Maha Penyembuh. Jangan sampai ketakutanmu terhadap penyakit membuatmu lupa bahwa hanya Allah lah Sang Pemberi kesehatan. Maka dalam segala hal mintalah sama Allah. Banyak banget nih yang pada was-was urusan corona pada nanya sama saya, Ustaz, kan gak ada kabar baik apa masalah corona ini, Ustaz? Gak ada kabar baik apa kasus corona ini? Saya bilang kabar baiknya corona punyanya Allah. Saya mah selagi masih punyanya Allah mana tuh? Saya takutnya sama yang punya. Saya takutnya sama yang punya corona. Kalau dia sampai murka kepada saya, enggak cuma corona yang akan ditimpakan kepada saya. Betul kan? Betul? Terima kasih sekali. Jangan lupa ini. Ya? Ini wajah lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini lebih sok-sokan lagi. Luar biasa gitu ya. Lah Ustaz, itu doa kita segitu bagusnya ngajarin siapa? Nabi Muhammad. Nabi yang ngajarin. Betapa Nabi begitu sangat yakinnya ya, bahwa kita ini umatnya akan menjadi hamba-hamba yang tinggi nilainya, yang akan selalu menghadapkan dirinya sekurangnya 5 waktu dalam sehari semalam kepada Allah SWT, dan tidak pernah menjadi hamba Allah yang ragu-ragu. Inna salati, sesungguhnya salatku. Nih, habis sok-sokan bilang menghadap saya Allah. Habis itu sok-sokan bilang, saya ngerti kok ya Allah. Salat saya ini ya Allah. Wa nusuki, seluruh ibadah saya. Wa mamati, bahkan hidup saya. Wa mamati, wa mahyaya, hidup saya. Wa mamati, mati saya. Lillahi rabbil alamin, adalah untukmu satu ya Allah. Kata Allah, habis gitu diomelin sama suaminya aja ngambek. Kalau hidupmu buat aku gak gitu modelnya. Betul. Habis bilang inna
curiga sama banyak orang. Tetapi katanya bukan cuma 50.000, sehidup-hidupnya punyanya Allah. Itu semua mau dipakai apa sama Allah? Halo? Ya Allah, mudah-mudahan Allah bikin kita jadi ngerti hakikat segala sesuatu. Masya Allah. Betapa jauhnya kita dari hakikat sholat kita sendiri ya. Teman-teman sekalian, sungguh khusyuk dalam sholat. Kata Abu Bakar bin Hafid, beliau gak bilang kamu harus khusyuk, tapi beliau bilang belajar buat khusyuk dalam sholat. Belajar buat khusyuk dalam sholat. Karena memang beliau juga begitu tuh, nahris, berusaha buat khusyuk, belajar buat khusyuk. Khusyuk dalam sholat itu perkara yang harus dipelajari, perkara yang harus diusahakan. Ketika Habib Ali Jufri nanya sama Abu Bakar bin Hafid, gimana Bib khusyuk dalam sholat itu gimana? Abu Bakar bin Hafid mengatakan awal bukan taklif wa akhiruhu taklif. Awal bukan taklif wa akhiruhu taklif. Diawali dengan dipaksakan, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Diawali dengan dipaksa, lama-lama terbiasa. Sehingga sekalian biasakan. Nah, untuk membiasakan ini paksain. Istilahnya dalam di Jakarta ini kudu. Gimana sih caranya sabar? Ya kudu. Paksain maksudnya. Kudu sabar, harus sabar gitu. Gimana caranya khusyuk? Ya kudu. Paksain, pelajarin, usahain. Nah, kalau kita udah usahakan, lama-lama insya Allah akan menjadi terbiasa. Dan ajaib teman-teman sekalian, sholat itu kalau sudah bisa khusyuk ajaib. Ajaibat sholat, baik di dalam ataupun di luar sholatnya. Habib Zain bin Smith, saya kasih contoh nggak yang lama-lama, nggak yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu mungkin zaman itu masih hartanya masih banyak yang halal, kan gitu ya. Zaman dulu-dulu hatinya orang masih sambungan ke nabinya masih belum terlalu jauh, sehingga mau khusyuk memang lebih gampang. Akan tetapi teman-teman sekalian, ulama zaman sekarang aja itu bukan berarti gak ada yang khusyuk sholatnya. Habib Zain bin Smith, Masya Allah. Ini saya cerita. Satu hari saya sama Bapak Maryam diajak belanja. Habis selesai belanja nih, bawa-bawa barang, kain-kain segala macam. Bapak Maryam lagi ada di Jakarta. Saya mendampingi beliau segala macam urusannya, termasuk waktu itu beliau mau deket ngawinin putrinya. Jadi ada datang Indonesia, belanja kain juga gitu. Selain ajar segala macam, belanjanya paling sekali 2 kali aja. Habis saya bawa kain nih, saya bawa barang-barang. Bapak Maryam masuk lewat pintu belakang, pintu perempuan ya. Biasanya kalau yang lewat depan tuh pintu laki-laki. Beliau masuk, ternyata ada anaknya laki-laki muda lagi ngeteh di dapur, lagi minum teh di dapur. Saya Norman. Saya mau masuk, Bapak bilang, maksudnya jangan masuk lewat pintu belakang, karena ada anak mudanya, ada anak beliau yang memang masih muda gitu, lagi ada di dapur. Pasti saya akan kalau masuk lewatin dia gitu, kan nggak bagus gitu ya. Jadi dia bilang, maksudnya lewat depan kayak gitu, masuk kalimat lewat depan. Saya ke depan, saya buka pintu mau masuk dalam, ada Habib Zain lagi sholat. Namanya orang dan itu tuh arah kiblatnya itu ngadep ke pintu. Jadi kalau saya masuk, paham ya? Habib Zain berdiri sholat di depan pintu itu. Jadi kalau saya masuk, apalagi bawa barang-barang, memang nggak langsung sholat awal, tapi saya kayak 2 meter, 3 meter lagi tuh dari depan. Tapi kan kalau saya masuk, ini saya akan lewat Habib Zain dengan bawa barang-barang itu. Jadi kan nggak jadi. Saya keluar lagi, telepon Bapak, saya nggak mungkin masuk lewat depan. Kenapa Bapak? Ada Habib Zain, lagi ngapain? Dengerin, lagi ngapain?
kata istrinya nih, istri kan yang paling tahu suami ya. Katanya, Bapak lagi ngapain? Habib Zain nih. Saya bilang lagi sholat. Bapak bilang lewat aja. Habib Zain kalau lagi sholat nggak sadar apa-apa. Ya Allah, ya Allah. Lewat aja Halimah, depan Habib Zain, bawa barang-barang kayak gimana, kamu gak apa-apa. Saya barang segala gak apa-apa. Karena Habib Zain kalau lagi sholat gak lihat apa-apa, gak denger apa-apa. Dan saya tunjukkan, saya buktikan, saya mau tahu masalah dia apa ya? Coba deh gitu kan. Saya buka pintu. Teman-teman saya sekalian, orang kan kalau lagi ngerjain sesuatu, ada pintu kebuka, kaget berasa kan kelihatan. Itu gak ada. Tidak ada respon, no respon. Gak ada respon apa-apa. Tenggelam dalam sholatnya, tenggelam dalam penghadapannya kepada Allah. Al-hadni an-narul kubra, kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketika beliau sedang sholat, ada kebakaran di rumahnya. Beliau untuk sholat, ditanya kenapa engkau gak keluar dari sholat sejak tadi, wahai imam? Al-hadni an-narul kubra, saya ketika sedang sholat, saya akan ingat akhirat dengan neraka dan apinya, sehingga api sekecil ini gak akan terlihat bagi saya. Kebakaran rumahnya api kecil, di depan saya sedang ada api yang jauh lebih besar. Teman-teman saya, Habib Zain lagi sholat, saya lewat bawa barang-barang depannya, gak ada. Mengganti pandangan, isi hati kenapa ini dia? Gak ada. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Tenggelam dalam sholat mereka. Kita kapan kayak gitu? Kita lagi sholat mikirin, ini udah 2 rakaat, ini udah 3 rakaat, 2 rakaat ya. Atau sholat sunnah nih, ini udah 2 rakaat, apa masih rakaat pertama? Habis itu kita lihat depan kita salah, oh berarti rakaat kedua. Karena dia tadi mulai sholat karena saya, ya mungkin kan saya sholat selama itu. Astagfirullah, ngeblank kalau lagi sholat ya, benar-benar ibarat handphone nih, kita kalau lagi sholat nih, handphonenya handphonenya error. Ya Allah, muliakan kami dengan sholat ya Allah. Rabbi jalni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin Allahumma amin. Ada ulama ditanya, Syekh, gimana caramu bisa menikmati sholat? Ulama tersebut tanya, emang ada yang lebih nikmat dari sholat sehingga saya harus belajar menikmati sholat? Subhanallah ya. Paham gak maksud saya? Jadi beliau bertanya, gimana sih Syekh caramu menikmati sholat? Ditanya balik sama dia, emang ada yang lebih nikmat dari sholat sehingga saya harus cari tahu gimana cara menikmatinya? Masya Allah, Alhamdulillah kasih Allah SWT. Kalau udah dapat khusyuknya sholat itu ya, sholat itu akan menjadi semua karunia terindah dalam hidupku. Sampai-sampai Habib Ali Habsyi bilang, Ali idza qabalat syafahu fi sholat, la'alla shifa fi waqtil jibal. Kata beliau dalam salah satu qasidahnya, salah satu bait syairnya, Ali idza qabalat syafahu fi sholat. Ali ini kalau lagi sakit, sembuhnya gampang. Syafahu fi sholat, yang nyembuhin Ali ini kerjain sholat. Ali kalau lagi sakit sembuhnya gampang, kerjain sholat yang sehat. Tetapi
badan, sakitnya hati, terutama di susah-susah ngadepin orang sholat tuh. Kalau sholat gue bisa khusyuk tuh sirnya sholat. Allah SWT akan karuniakan syafaki fi'us sholat. Pekerjaan sholat akan dapat menjadi kesembuhanmu. Nah, Allah sifat fiwal etikal jiban. Barangkali kata beliau, Allah SWT ngasih sirnya syifa, ngasih sirnya kesembuhan. Fiwal etikal jiban ketika saya meletakkan dahi saya di tempat sujud. Yang berikutnya nastasjir li rahmatihi wa nakum lahu fi jawfil layl wa qulmatih wa nastaghfiruhu wa nas'al bi munajatih. Oh ya, tadi katanya beliau jangan juga tinggalin sholat berjamaah. Usahakan sholatmu kerjakan dengan berjamaah. Kenapa gitu? Karena rahmatnya Allah pada hamba-hambanya yang suka susah khusyuk. Kan tadi kan kamu harus khusyuk kalau sholat. Jawaban kita susah banget. Kan begitu? Susah apa nggak susah sholat khusyuk? Susah aja apa susah banget? Kalau sholatmu susah khusyuk, maka jangan tinggalkan jamaah. Karena orang kalau lagi sholat berjamaah, Allah suka nggak peduli khusyuk nggak khusyuk. Allah senang sama kerumunan. Ini kata-kata saya bisa dipikir nih zaman-zaman sekarang. Allah suka kerumunan. Gak apa-apa, zaman-zaman pandemi ya kita kerjain aja. Kalau gak boleh berkerumun, kita jangan berkerumun. Teman-teman saya sekalian, Allah suka kerumunan orang. Gitu ya, suami, istri, anak-anak. Yang seharusnya suaminya bisa aja sekarang lagi baca berita, lagi nonton TV. Istrinya bisa aja lagi di dapur. Anak-anaknya bisa aja lagi baca buku. Ada yang lagi ngobrol sama temennya, ada yang lagi pegang HP, chattingan. Bisa aja. Tapi mereka berkumpul bersama untuk mengerjakan sholat. Kumpulnya karena siapa? Itu Allah suka. Allah demen, Allah senang, Allah jatuh hati kepada orang-orang yang suka kumpul-kumpul karena Allah. Karena ya teman-teman saya sekalian, besar harapan saya pada perkumpulan kita siang kali ini. Karena Allah demen melihatmu kumpul-kumpul bersama pada hari ini. Allah demen melihat kita bersama-sama kumpul-kumpul pada hari ini. Karena kita semuanya kumpul bukan karena urusan partai. Kita kumpul-kumpul bukan karena urusan kerjaan. Bukan kumpul-kumpul karena kita mau bikin satu proyek. Betul gak? Kita kumpul-kumpul semuanya ini karena siapa? Saya gak hadir ke sini kecuali karena ya Allah, saya pengen banget membahas tentang-Mu bersama dengan orang-orang yang hatinya tertuju padamu. Ya Allah, saya pengen banget bercerita tentang-Mu, tentang kekasih-Mu, tentang para aulia-Mu di hadapan santri-santri yang menghibahkan hidupnya untuk-Mu. Ya Allah, saya rindu berkumpul karena-Mu, berkumpul di jalan-Mu, bercerita tentang-Mu. Dan saya yakin karenanya Allah cinta kepada perkumpulan kita yang semoga dengannya Allah mencintai setiap individu kita. Karena Allah sudah kagum cinta sama perkumpulannya, semua yang ada di perkumpulan tersebut dicinta sama Allah. Dan kalau udah dicinta sama Allah, mohon maaf teman-teman saudara sekalian, setukang sornya bisa jadi dicinta sama Allah. Setukang kembangnya bisa jadi dicinta sama Allah. Allah tuh kalau cinta suka gak tanggung-tanggung. Semua yang terkait jadi dicinta. Makanya harapan saya yang hadir di sini, yang dicinta bukan cuma dianya, insya Allah sekeluarganya semua dicinta sama Allah. Orang tuanya, anak-anaknya, saudara-saudara
cinta sama Allah. Mudah-mudahan dengannya semua urusan dunia kita diberesin. Yang lagi pada ada yang sakit semoga disembuhkan. Yang sedang ada kesulitan semoga dimudahkan. Amin ya rabbal. Allah cintai orang sholat berjamaah karena mereka kumpulnya karena Allah. Sekali lagi Allah menyukai perkumpulan yang karenanya. Sehingga andai pun semua gak ada yang khusyuk, sholatnya ngegambiar semua nih, sholat berjamaah, tapi hatinya gak ada yang nyambung sama Allah, gak ada yang sedang punya sinyal sama Allah SWT, HP-nya error semua, lagi mau telepon bareng-bareng nih ya, ceritanya nih ya, apa sih namanya, video call tapi yang bareng-bareng tuh Zoom, Zoom, lagi pada Zoom semua, tapi HP-nya error semua. Gak ada sinyal semuanya. Nah ini kan gimana terhubungnya nih? Kata Allah SWT, andai kayak gitu pun ijtama'u li ajli faqabiltu ijtima'ihim. Mereka berkumpul karena aku tidak peduli. Aku terima mereka semua karena aku jatuh cinta terhadap perkumpulan mereka. Itu orang salat berjamaah. Makanya jangan berani tinggal jamaah, teman-teman sekalian. Saya belajar untuk jangan mau sholat sendirian. Saya selalu mau sholatnya pokoknya usahakan berjamaah. Karena saya nggak pede. Sholat sendirian tuh saya nggak pede. Sholat jadi imam saya pede. Kenapa? Karena andai pun hati saya nggak khusyuk, Allah akan lihat hatinya makmum. Begitu katanya. Kata Allah, kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad bilang kalau hatinya imam nggak khusyuk, Allah akan lihat hatinya makmum. Maka Allah terima salatnya makmum, Allah terima salatnya imam dengan berkahnya makmum. Makanya saya ngajar begini ini saya pede daripada saya ibadah sendirian. Kenapa? Karena bisa jadi saya diterima sama Allah dengan berkahnya yang hadir di majelis ini. Tapi kalau saya lagi pikir sendirian, saya nggak pede. Siapa saya? Ya Allah, gak pantas banget dan pikir saya diterima. Ya, saya sih baca pikiran aja Allah, asal-asal lah pokoknya. Tapi kalau saya ngajar ini saya pede. Gak apa-apa saya. Yakin diterima? Yakin. Kenapa gitu? Emang kamu udah sebaik itu sampai kamu ngajar yakin diterima? Enggak baik saya. Tapi bersama dengan saya ada banyak orang-orang baik yang dengan sebab mereka hadir di majelis saya akan diterima Allah Subhanahu wa taala berkah dia. Dan bisa jadi dia yang saya maksud adalah kamu atau semua yang hadir di majelis ini. Teman-teman sekalian, saya mereka jangan tinggal sholat berjamaah. Gitu ya. Apalagi sholat subuh. Sholat isya sama subuh itu yang paling bagus jamaahnya. Sholat isya dan sholat isya jamaatan faka'annahu kama nisfal. Siapa yang kerja sholat isya berjamaah kayak berdiri setengah malam untuk ibadah. Siapa yang kerja sholat subuh berjamaah faka'annahu kama nisfal. Siapa yang kerja sholat subuh berjamaah kayak nggak tidur sepanjang malam buat ibadah. Kalau yang sholat berjamaah kayak berdiri setengah malam untuk ibadah. Kayak ibadah 5 jam di waktu malam. Siapa yang ngerjain sholat subuh berjamaah kayak nggak tidur semalaman buat ibadah. Dan ada hadis lain mengenai sholat subuh secara khusus berjamaah. Katanya Nabi Muhammad SAW, man sholat subuh di jamaah asbah fi dhimmatillah. Ini penting saya sampaikan, terutama buat ibu-ibu yang suka ngadu anaknya rada susah dibilangin. Ada? Jangan bilang banyak juga, ada gitu. Kalau merasa, teman-teman sekalian, jangan sampai kamu, anakmu, keluargamu nggak sholat subuh berjamaah. Karena ada hadis ini. Katanya Nabi Muhammad SAW, man sholat subuh fi jamaah asbah fi dhimmatillah. Siapa yang ngerjain sholat subuh berjamaah, dia sepanjang hari itu berada dalam jaminan Allah, berada dalam tanggungan Allah. Allah itu kalau dikasih tanggungan, kira-kira akan
jawab enggak? Tanggung jawab. Seindah-indah zat yang bertanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, seindah-indah yang bertanggung jawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah bilang, kamu kalau kepengen punya jaminan sepanjang hari, anakmu berada dalam tanggunganmu sepanjang hari, ditakut sama Allah, teman-teman sekalian. Ditakut sama Allah tuh kayak gimana? Ditakut sama Allah tuh pasti dia bakalan selamat. Selamat tuh dari apa? Selamat dari wabah, selamat dari bencana, selamat dari hal-hal yang tidak menyenangkan, selamat dari dirampok, selamat dari pelecehan seksual, selamat dari segala macam hal, termasuk selamat dari dosa. Anak durhaka atau kedurhakaan kepada orang tua, dosa apa dosa? Dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Kamu akan selamat dari itu ketika kamu sedang berada dalam tanggungan Allah. Gimana caranya berada dalam tanggungan Allah? Sholat subuh berjamaah. Sholat subuh nggak harus anak sholat subuh berjamaahnya sama ibunya atau sama bapaknya. Enggak, pokoknya sholat subuh berjamaah. Dia bisa sholat subuh di masjid, dia bisa sholat subuh sama saudaranya, dia bisa sholat subuh. Pokoknya sholat subuhnya berjamaah. Siapa yang selalu mengerjakan itu, sholat subuhnya berjamaah, maka dia hari itu akan berada dalam tanggungan Allah. Nastasjir li aqamati wa naqumu lahu fi jawfil lail wa qulmati wa nastaghfiruhu wa nasta'dhibu munajati. Yang keempat, merendahlah. Nastasjir, kita merendah-rendahkan diri li aqamati, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa naqumu lahu fi jawfil lail wa qulmati, dan kita bangun di waktu malam di kegelapannya, wa nastaghfiruhu, kita beristighfar kepada Allah, wa nasta'dhibu munajati, dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan kok salah satu akhlakmu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah malam itu jangan dibuat tidur semua. Malammu jangan dibuat tidur semua. Bangunlah sekurang gitu 15 menit, 20 menit, kalau bisa setengah jam sebelum subuh untuk kamu sholat, untuk kamu menghadap Allah SWT. Ngapain? Nastasjir di otomatis, merendahkan diri di hadapan Allah. Wa nastaghfiruh, istighfar sama Allah. Wa nasta'dhibu munajati, dan meraih kebahagiaan dengan munajat kepada Allah. Teman-teman sekalian, ini nih ibarat handphone tadi nih, adalah lagi apa sih namanya itu? Jam-jam yang banyak diskon itu. Jam-jam yang walaupun kamu tuh pulsanya udah tinggal dikit, tapi kamu bisa kerjain banyak hal. Gitu. Itu jam-jamnya itu adalah jam sepertiga malam terakhir. Semakin dekat subuh, semakin bagus jamnya. Walaupun kamu itu kurang-kurang khusyuknya, walaupun kamu itu lagi keadaannya kayak gimana, itu adalah waktu yang Allah itu lagi pengen lihat kamu. Jadi waktu paling intens antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah thuluthul lailil akhir. Yang katanya Shahibul Tibai, la ilaha illallah karimun basata li khalqihi bisara karamihi wal mawahib yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa ulilahul maqalib. Tuh ya jangan. Jadi Allah maha dermawan, paling dermawannya bersama dengan bisa karamihi wal mawahib, dia akan
sepertiga malam yang terakhir. Wa yunadi, dia akan manggil-manggil. Hal min mustaghfirin hal min taib. Siapa nih yang lagi minta ampunan? Kata Allah gitu. Hal min taib. Siapa nih yang lagi mau taubat? Hal min talib hajatin. Siapa yang lagi ada hajat? Fa uminahul matalib. Aku akan berikan semua hajat-hajat kalian. Aku akan kasih apapun yang kalian minta. Sampai teman saya cerita, namanya Khadijah dari Baydok, yang saya tulis di buku Muhasabah Cinta. Ketika dia sedang ada masalah sama suaminya jadi pemabuk, suaminya nggak pulang-pulang. Dia akhirnya kemudian mengistiqomahkan untuk tahajud di waktu malam. Tahajud di waktu malam ya. Di sepertiga malam yang terakhir, itu benar-benar doa minta sama Allah. Nah, teman saya Khadijah ini bilang, saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam yang terakhir gak dijabah sama Allah. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam yang terakhir tidak dijabah oleh Allah. Yuk, teman-teman saya sekalian, yuk, bangun. Sekurangnya kita setengah jam, 20 menit, 10 minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, saya udah tahajud minta jodoh gak dikasih. Tenang, Allah lagi persiapkan yang terbaik. Yang tercatat sebagai jodohmu saat ini lagi kurang soleh. Maka ketika kamu berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan jodoh yang soleh, Allah pun kemudian sedang mensolehkan calon suamimu, sehingga ketika ketemu sama kamu sudah dalam keadaan soleh, siap menempuh kehidupan dalam kesolehan bersama denganmu. Allah lagi pengen kamu gak repot-repot mensolehkan dia. Gimana deh? Langsung senyum-senyum. Saya gak ngerti sama santri yang kalau doa minta jodoh. Asli saya gak ngerti. Karena sewaktu saya jadi santri, saya gak pernah doa minta jodoh. Mintanya ilmu yang manfaat. Nah kan lagi belajar ya. Kalau lagi belajar kan bagusnya kita ilmu yang manfaat. Masa lagi belajar minta jodoh? Nah kan gak nyambung ya. Jadi boleh gak usah ada doa urusan jodoh? Boleh silakan. Teman-teman sekalian, astaghfirullah li 'azamatihi wa lakum fi jawfil lail wa dhulmatihi, astaghfiruh wa nas'al bi munajatihi. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah puji mereka dalam Al-Quran. Kata Allah, sesungguhnya mereka dahulu waktu di dunia, sekarang mereka sudah jadi ahli surga. Sesungguhnya mereka dahulu adalah orang-orang yang berbuat baik. Allah puji nih ahli surga ini. Kata Allah, dulunya waktu hidup di dunia berbuat baik. Baik aja ya Allah, berbuat baik aja. Belum, sifat-sifatnya Allah ketika memuji mereka. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di waktu malam tidurnya sangat sedikit. Gimana ya? Kita pada suka tidur semua nih. Ya pokoknya itu ada bangunnya, ya kan? Kita usahain. Ustazah, saya kok pengen tahajud tapi selalu kelewatan Ustazah. Suka nggak bangun gitu. Kenapa Ustazah? Karena yang diundang sih semuanya, tapi yang diizinkan datang hanya yang dipilih. Teman-teman saudari sekalian, perkara itu kalau bagus, undangannya terbatas. Betul nggak?
Semakin penting sebuah acara, semakin banyak yang mau dibagi-bagi, biasanya undangannya sangat terbatas. Demikian pula dengan tahajud. Itu Allah benar-benar pilih hanya yang Dia inginkan. Semoga kita menjadi salah satu yang awal ma nataji ilaihi taqul sofma wallahu a'lam bis-shawab. Tadi ada ayat itu. Wabil azharihum yastaghfirun, dan di waktu sahar menjelang subuh hum yastaghfirun, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih, astaghfirullah min qaulin bila amal, nastaghfirullah min jami'il dzunub saghiriha wa kabiriha ma dhahara minha wa batan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.